after bullying atau yang kena bully. Ingat Kak, tadi anak katakan, satu teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Dan sekarang yang antum harus tahu adalah ini dia people. Kenapa bullying ini diadakan di sekolah ini? Karena kita harus menjaga namanya prefrontal cortex. Orang yang sukses di alam pesantren, dia menjaga prefrontal cortex-nya. Korteks ini akan rusak jika dihantam oleh teriakan bullying. Korteks ini akan hancur jika di dalam ada kekerasan. Maka korteks harus kita jaga. Dibikin rileks, jangan dibikin stres. Apa itu korteks kawan? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi. Hei Al-Azhar 24, 1, 2, 3, pegang dahinya sekarang. Mulai. Ini dahi. Bukan ini. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Di sini dahinya. Good. Kak, di situ ada korteks. You kena bully sebentar aja, jadi you baper di situ, larut dalam zona bullying, korteks akan rusak. Atau you membuli orang, ingat Kak, satu kali hentakan you membuli orang, korteks juga akan rusak. Korteks ini tercantum dalam Al-Quran. Nah, udah Kak, tangannya turunin. Karena khawatir sampai asrama nanti kayak gini terus ya. Ini tercantum dalam Al-Quran Kak, surah Al-Alaq. Nasiyatin kadzibatin nasiyah. Dalam dunia psikologi adalah korteks. Kalau korteks rusak, di keluarganya penuh dengan kekerasan, sering kena bullying, ya akan terjadi adalah dia sulit mengatur masa depan. Stop bullying jika tidak mau sulit mengatur masa depan. Orang yang korteksnya kena, dia bawaannya suka murung. Kalau ada kawanmu suka murung di asrama, kau pegang pundaknya, brother. Kau murung, lama-lama korteksmu akan hilang. Yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain, apa saat bela diri teh tadi? ASBD, dia diam aja. Tonjokannya tuh nggak dapat gitu, matanya kosong, gitu, murung aja. Yang lain tertawa, dia diam. Yang lain diam, dia tertawa. Nah, anak yang kayak gitu tuh, yang korteksnya rusak. Orang yang korteksnya rusak, dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar kawan. Orang yang suka bullying, dia bersahabat dengan kekerasan, bergaul dengan orang-orang yang suka bullying, dia tidak akan peduli dengan lingkungan sekitar. Dia kayaknya nggak nyaman banget kalau nggak bully orang. Kayaknya dia punya absen. Kira-kira besok siapa yang gue bully ya? Dia udah makanan empuk ngebully orang. Atau kena bully, bersikap tidak sopan dan kurang kreatif. Item-item ini yang harus antum keep di otak antum. Ya, mulai detik ini semua yang ada di depan anak harus punya korteks yang sehat. Korteksnya rileks, jangan dibikin stres. Karena apa? Ini adalah karat-karat jahiliyah dalam diri. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Orang pintar ini banyak di negeri ini. Yang dirindukan hari ini bersama Al-Azhar 24 adalah orang-orang yang tak cukup pintar tapi harus berkarakter. Kenapa people? Karakter pelaku bullying ini di mana-mana sekarang di negeri ini. Wallahi, termasuk melalui cyber media. Yuk kita buktikan. Kenapa itu terjadi? Karena sahabatnya dengan pelaku bullying. Orang yang suka berlaku bullying itu karena dia selalu bersahabat dengan kekerasan. Kenapa dia suka membuli orang? Karena dia nggak dapat kepedulian dan sentuhan cinta dari keluarganya. Kenapa dia suka membuli orang? Karena keluarganya juga setiap harinya ada teriakan-teriakan yang tidak elok seperti gambar yang tadi. Maka itu terjadi. Nah sekarang, bagaimana karakter Anda sebagai santri Nusantara? Ini ada orang di sini nggak gambar ini? Hah? Udah, masih ada nggak? Udah alumni ya? Siapa namanya? Masya Allah.
Bagaimana karakter Anda sebagai santri Nusantara? Kira-kira antum yang ada di depan anak masuk di kategori mana? Yes, kita buka kan. Bro. Ente di nomor berapa? 4 ini. 4. Anda? 4 ini. 5. Udah 10 kali kau ini. Good. 4, 4, 5. Jangan sampai ada milih 2 di sini ya. Kak, yang ada di depan anak ini ada di area nomor 4 semuanya. Allah sudah menciptakan hardware dan softwarenya. Semuanya sudah lengkap, software antum sudah lengkap, hardwarenya sudah lengkap. Tinggal setiap ada sesuatu materi yang baru tinggal diunduh, di-download, disimpan di memori antum. Dan kadang kalaupun memori antum sudah gak cukup, ambillah yang hadis eksternalnya. Biar muat. Tapi apa yang terjadi kawan? Ternyata orang gagal itu ketika dia menyelami pesantren, dia gak paham karakter-karakter ini. Mesin kecerdasan otak. Ada di antara antum yang limbik kirinya kuat. Yang duduk depan anak, dia limbik kirinya kuat banget. Yang kayak gimana sih? Ketika saya bergabung dengan teman-teman Steven hari itu, dengan Kubik hari itu, wallahi, anak buka mesin kecerdasan otak ini bersama orang-orang Steven, ternyata ini bisa nampak mana orang sensing hari ini. Orang sensing itu dia itu jarang-jarang melanggar aturan. Dia memorinya kuat, dia rajin banget gitu ya. Sebelum azan zuhur dikumandangkan, udah duluan dia paling depan. Sebelum azan subuh dikumandangkan, jam 3 dah itikaf dia di masjid. Tidur. Rajin banget, gak pernah melanggar, gak pernah dibotak dia di pondok. Udah lurus-lurus saja. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada juga di antara antum, dia orang thinking, otak kiri, analitis dan pandai. Anak punya asisten orang SCTV, dia orang thinking, ngomong mulu dia kan. Dia tuh apa yang dia lihat dia komentarin. Ustazah, kalau Anda ngajarin anak TK itu selalu komentar, Ustazah itu kerudungnya belinya di mana Ustazah? Ustazah tolong dong Ustazah nanti beliin ya. Ustazah kira-kira itu sepatunya Allahu Akbar ya Rabbi Karim itu sepatu perasaan dari lebaran kemarin dari pakainya. Ngomong gitu orang tinggi. Anak punya kawan SCTV, anak lagi bawa mobil di Pondok Indah ada lampu merah, cepet banget merahnya Kak. Anak langsung nyerobot. Mbak Sinta bilang, Mas Chandra ini kebiasaan ya Mas Chandra ya. Tadi merah Mas Chandra tahu gak merah itu artinya apa? Saya bilang merah itu artinya berani. Jangan diikutin itu mah. Maksudnya apa? Dia mah orang thinking Kak, dikit-dikit dikomentarin. Anak orang otak kanan. Orang otak kanan itu orang kreatif, inovatif. Kadang-kadang omongannya juga kreatif. Yang duduk depan anak ini campur. Ada orang otak kanan, otak kiri, limbik kanan. Ada juga orang limbik kanan, orang feeling. Anak gak temukan di sini. Ya. Udah selesai satu. Masih lanjut kah? Masih semangat antum? Terus kan enggak? Enak kali kok yang duduk, aku yang ngomong. Iya, kehewan sebentar lanjut ya. Sampai mana tadi? Orang feeling 90% ada di perempuan. Istri anak orang feeling. Dia nonton film Mahabharata di kamar sendirian, berlinang air matanya. Aneh yang ngisi sekian episode, boro-boro berlinang air matanya. Aneh mah orang otak kanan, bini aneh orang otak kiri. Beda-beda kawan, ada juga orang otak tengah. Anda nggak mungkin mengupas ini Kak. Orang yang bullying atau pelaku bullying kadang-kadang tidak memahami karakter-karakter ini. Udah tahu orangnya lemah, dibentak-bentak. Anda ngomong depan antum karena antum ashabul rujula. Antum ini orang-orang cowok-cowok semua Kak. Kalau Anda masuk ke area Pondok Putri, ngomongnya nggak kayak gini. Nanti malam, Anda ngomong depan 250 napi. Bisa bayangin nggak? Apakah kostum anak kayak gini? Enggak. Itu narapidana yang kriminalitasnya medium ke atas di LP Cipinang. Anda nggak mungkin kayak gini ngomongnya Kak.
Apakah anak langsung bully mereka atau terima bulian dari mereka? Maju aja terus ke depan. Kostum anak berubah. Dan mungkin anak pakai jubah ke situ. Anak pakai anting bohongan. Ngomong ke situ. Karena anak trauma ketika di Watampone, anak masuk ke situ pakai jas kayak gini. Ada Bang Alex paling pojok. Di sini ada bekas sayatan pisau. Belum juga assalamualaikum. Bang Alex dari balik jeruji ngomong, Bang, kau mau ceramah? Lebih baik kau pulang lagi lah ke Jakarta. Tak perlu kau ceramah di sini. Kami tak butuh ceramah kau. Belum juga ngomong anak. Astagfirullah, di mana selama ini? Di situ orang Kemensos bilang, Pak Chandra, semangat. Enak kali kau semangat. Kita yang merasakan. Anak mulai mendekat. Bang Alex bilang apa? Bang, semakin kau mendekat, kau semakin tahu siapa aku. Aku ini pemburu di Watampone yang sudah membunuh 78 orang setiap hari. Semakin takut anak kawan. Jangan sampai anak ke-79 kawan di situ. Ternyata bisa luluh hanya dengan dipegang pundak sebelah kanan. Sampai anak katakan, aku bangga ketemu kau Bang Alex hari ini. Kau ini bekas sayatan pisau muncul di pipimu. Dan bekas tato ini muncul. Aku dari tadi 30 menit bicara mengeluarkan ayat-ayat Allah dan sabda Nabi. Tapi bisa jadi kau yang pertama masuk surga dibandingkan aku. Ajaklah aku nanti masuk surga bersama kau. Gara-gara ngomong kayak gitu, berlinang dia air matanya. Baru kali itu anda lihat preman berlinang air matanya. Bang Chandra, baru kali ini aku temukan orang kalau aku ini calon orang yang masuk surga. Bisa cari, tidak ada ketemu saya kawan. Hanya dipegang pundak sebelah kanannya. Kenapa anda katakan ini kepada antum? Gara-gara anda katakan, apa impianmu? Aku tak punya impian Bang Chandra. Impianku cuma satu. Sebelum Ramadan datang, aku ingin sujud di kaki ibuku. Tapi ibuku gak pernah datang. 2 jam setelah itu, anak set bersama protokoler, orang Kapolri, orang Mabes untuk datangkan ibu-ibunya setelah asar. Datanglah ibu-ibunya, tapi sayangnya mereka gak bisa berpelukan keluar dari area set. Tapi mereka harus berpelukan dari balik jeruji. Ada syiaruna. Antum pun harus mengepakkan set antum sampai sana. Tak cukup antum harus belajar tentang no bullying, tapi antum pun harus bisa mengkiprahkan bendera Nurul Islam ini kemanapun antum pergi. Kenapa anak katakan ini people? Karena di antara antum, di antara masyarakat di luar sana, karakternya ada yang macam-macam. Ada yang pendiam, cerewet, arogan, sombong, hemat, pembanding. Antum masuk kelas, gurunya orang otak kanan. Ramai banget gurunya itu, senang banget dia ngomong. Ketika masuk kelas, di kelas 20 orang, ramai juga orangnya. Antum bisa bayangkan nggak apa yang terjadi dalam kelas? Gurunya ramai, muridnya ramai. Akan terjadi kiamat kubra besar-besaran kawan di situ. Atau gurunya otak kiri pendiam, gitu, jarang ngomong, hanya menganalisa dari jauh. Santrinya juga pendiam. Antum bisa bayangkan nggak sama di kelas apa yang terjadi? Semua akan mengalihkan cipta, sepi, nggak ada suara, gitu ya, Pak ya. Maka ini juga cocok untuk manajemen kelas mesin kecerdasan otak. Maka generasi XYZ ini akan muncul di zona kita. Kalau ini anak nggak tahu generasi apa. Generasi di luar sana identik dengan generasi bullying. Antum nggak percaya? Lihat ya nanti sebentar. Justice for Audrey. Anak mana dia? Pontianak. Dibully anak SMP Pontianak ini sampai dikeroyok sama 12 orang. Dan dia jadi korban bullying viral di media sosial. Hal-hal seperti ini terjadi di luar sana kawan. Ngeri. Kalau kita nggak punya bekal, potret karakter bullying di alam pesantren pun bisa jadi terjadi. Wallahi. Anak keliling dari Sabang sampai Merauke ke setiap pesantren ada loh kah yang bullying itu ada. Pertama, ada karakter orang yang dibully dan yang membuli. Karakternya yang pertama, ada santri yang di alam pesantren yang bully ataupun yang dibully, dia bahagia banget. Dia dibully happy aja, dia bahagia gitu. Kamu saya bully ya, silakan. Kamu on banget, on banget. On.
makasih ya gitu ya, bahagia gitu ya. Makasih sering-sering ya, makasih. Happy aja dia santai gitu ya. Ada yang kayak gitu? Banyak. Ayo, ente dipanggil sama bagian keamanan. Ya udah, kasih ya infonya. Kamu melanggar hari ini ya? Iya Pak. Dihukum ya? Silakan. Dijemur panas-panas, yang lain mau udah keringetan dia mah. Santai. Bahagia banget. Ada yang kayak gitu? Banyak. Tapi yang paling parah ada santri yang biasa aja. Nyantai banget. Ada gak santri yang biasa aja? Yang lain lagi rame bullying, dia biasa aja. Dia dibully pun dia biasa aja. Dia dihukum sama bagian pengasuhan santri, biasa aja. Pak Happy pernah gak dihukum? Pernah dong. Pak Happy gimana? Bahagia apa biasa aja? Dua-duanya. Sama siapa dihukumnya? Irfan celaka. Anta muktiul yaum. Angkat kakinya. Kata kawan aneh, orang Malaysia, kalau dihukum amaratan yang dibawa sama beliau, ketika itu rotan nempel di kaki kita, itu harus dilemesin, jangan ditekan, jangan itu. Jadi nggak bakal kerasa sakitnya. Itu rawahu anak Malaysia. Masuklah ke ruangan beliau. Duhuran, Ilfarja. Anak lemesin. Pas dipukul, emang gak kerasa, anak lemesin. Yes, go. Pas anak turunin, Allahu Akbar. Rasanya itu. Tapi kalau nggak ada cerita hari itu, nggak bakal ada cerita hari ini. Karena bahagia, biasa aja. Ada juga generasi santri mau dibully, nggak dibully, dia mah cemas banget hidupnya. Anak punya kawan satu angkatan, dia disebut sampai hari ini Mister Cemas. Karena wajahnya itu dibilang bahagia juga enggak, sedih juga enggak. Hanya disebut orang cemas. Apalagi saat Covid kayak gini, dia generasi cemas. Dia ngeliat anak Covid. Lihat kamarnya sendiri, kayak ruang isolasi. Kayaknya takut banget, cemas. Itu bahaya kan? Dia nggak boleh kayak gitu. Dan ada juga yang kayak gini. Atau menjadi insan berkarakter, hilangkan tuh the power of lelah. Yang harus muncul adalah the power of lillah. Kalau lillah sudah muncul, lelah pun akan hilang. Tapi kalau lelah dimunculkan, lama-lama lilahnya akan hilang dan terindah. Emang kenapa Pak Happy? Hei, ini jelas loh Kak. Imam Syafi'i mengatakan, bila antum gak tahan tentang lelahnya belajar di Al-Azhar ini, kita harus lama-lama akan menahan perihnya kebodohan. Di Al-Azhar hari ini bukan hanya belajar akademik, tapi belajar tentang life, tentang kehidupan. Wajar kalau kita lelah Kak. Tapi kalau kita nggak bisa menahan lelahnya belajar di Al-Azhar ini, nggak tahan dengan menyelami samudra Al-Azhar ini, lama-lama kita pun nggak bisa menahan tentang perihnya kebodohan. Hancurkan itu kebodohan dengan menghilangkan kelelahan. Kenapa Bibo? Ini dia kalimatnya, indah sekali kawan. Silahkan dibaca. Siapa yang belum pegang mikrofon hari ini? Juga. Lihat Olga? Silahkan. Belajar memang membuat lelah, tetapi jika tidak belajar, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Yang akan terjadi apa? Stres. Apa Kak? Stres. Antum lihat, kita lihat tayangan berikut ini. Halo? Iya. Aku bilang kau, yuk katakan, mari kita lihat tayangan berikut ini. Kau bilang aku stres juga hari ini. Masya Allah ya Rabbi ya Karim. Senang saya ketemu. Antum ini gak ngantuk loh dari tadi loh. Senang saya hari ini. Semata-mata antum melihat ke depan semua. Melihat anak kayak orang Solomon lama-lama di sini ya. Oke, good. Tidak apa-apa. Yang penting antum punya spirit hari ini. People, orang stres itu akan nampak di tayangan video ini. Antum lihat tayangannya.
Oh